Sejarah Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan Mataram kuno atau yang juga dikenal dengan nama Kerajaan Medang adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berkuasa sekitar abad ke-8 sampai ke-11 Masehi. Kerajaan ini berpusat di sekitar Jawa Tengah, tetapi kemudian berpindah ke Jawa Timur. Kerajaan Mataram kuno dikenal dengan peninggalan candi megah yang membanggakan Indonesia di mata dunia, seperti Borobudur dan Prambanan. Era Mataram kuno sering disebut sebagai periode peradaban Jawa kuno, di mana budaya, kesenian, dan arsitektur Jawa mencapai masa keemasannya. Gaya kesenian Jawa saat itu menyebar ke wilayah kekuasaan Sriwijaya di Sumatera hingga daerah selatan Thailand dan Angkor di Kamboja. Pengaruh kekuasaannya juga terasa hingga di Bali, Filipina, dan Khmer di Kamboja. Catatan sejarah mengindikasikan kalau Mataram kuno pernah mengirim pasukan ke Champa di Vietnam serta Tanganyika dan Mozambik di Afrika. Namun, hubungannya dengan kerajaan Sriwijayalah yang paling erat. Terikat tali persaudaraan tetapi juga persaingan sengit yang akhirnya menyebabkan keruntuhannya. Kerajaan Mataram kuno didirikan pada tahun 732 Masehi oleh Raja Sanjaya dari dinasti Sanjaya. Sepanjang sejarahnya, kerajaan ini diperintah oleh 3 dinasti atau wangsa. Dinasti Sanjaya yang beragama Hindu Siwa mendirikan kerajaan, tetapi kemudian ditantang oleh dinasti Shailendra yang beragama Buddha Mahayana. Kerajaan Mataram kuno berakhir dengan dinasti Isyana yang terputus akibat pemberontakan daerah yang didukung oleh Sriwijaya. Banyak yang tidak kita ketahui dengan pasti mengenai kerajaan Mataram kuno yang berada lebih dari 1000 tahun yang lalu. Riwayat yang kita ketahui direka oleh sejarawan melalui berbagai sumber seperti candi, reli kuno, prasasti, bas di dinding candi, naskah daun lontar, dan berita atau kronik dari negara lain terutama Cina, India, dan Arab. Dari rekaman-rekaman ini diketahui kalau perekonomian masyarakat Mataram kuno sangat bergantung pada pertanian terutama padi. Namun, perdagangan laut juga berkembang menjadi penting di kemudian hari. Mata uangnya disebut masa dan tahil, yang berupa koin perak dan emas. Saat itu belum ada perkotaan. Yang ada hanyalah istana yang dikelilingi desa-desa yang berpenduduk padat serta sawah ladang. Masyarakat terbagi jadi bangsawan, pelayan istana, rohaniwan, dan rakyat biasa. Rekaman tertua mengenai kerajaan ini tercantum di Prasasti Canggal yang didirikan tahun 732 Masehi. Prasasti ditulis dalam bahasa Sanskerta dengan huruf Palawa. Dari prasasti ini diketahui kalau Sang Ratu Sanjaya, seorang Rakai Mataram, memerintahkan pendirian lingga di atas Gunung Wukir. Sanjaya adalah keponakan Raja Sana, penguasa Jawa yang dikalahkan oleh Purbasora dari Kerajaan Galuh. Setelah Sanjaya wafat, ia digantikan oleh Rakai Panangkaran yang beragama Buddha. Panangkaran dikenal sebagai pembangun keraton yang mendirikan banyak sekali bangunan megah, termasuk Candi Kalasan, Sari, dan Ratu Boko. Masa antara kekuasaan Rakai Panangkaran dan Dyah Balitung yaitu antara 760 hingga 910 Masehi, dianggap sebagai puncak peradaban Jawa kuno. Di periode inilah didirikan banyak candi dan monumen yang memadati dataran Kedu dan dataran Kewu. Yang paling terkenal diantaranya adalah Candi Borobudur, Prambanan, dan Sewu. Pengganti Panangkaran adalah Dharanindra atau Raja Indra. Ia meneruskan tradisi pembangunan arsitektur megah. Selain itu, Raja Indra dikenal dengan gelar Sang Penakluk Musuh yang Berani, karena banyak mengirim pasukan militer untuk menaklukkan banyak kerajaan lainnya. Ia berasal dari dinasti Shailendra dan juga memerintah Sriwijaya selain Mataram kuno. Kedua raja berikutnya yaitu Samarakrawira dan Samaratungga. Tidak banyak mengirim pasukan militer ke luar negeri. Mereka memilih untuk menjaga perdamaian dan kesejahteraan rakyatnya sendiri, sekaligus meneruskan pembangunan candi-candi bercorak Buddha. Samaratungga menyelesaikan pembangunan Candi Borobudur pada tahun 825 Masehi. Penerusnya, Putri Pramodawardhani menikah dengan Rakai Pikatan yang beragama Hindu. Pernikahan beda agama ini mungkin dilangsungkan untuk meningkatkan toleransi dan persaudaraan antara masyarakat beragama Buddha dan Hindu. Namun, ternyata tidak semua pihak setuju dengan pernikahan ini. Ibu kota Mataram sempat diserang dan dikuasai oleh pasukan yang mungkin dipimpin oleh Balaputra dari Sriwijaya.
Walaupun berhasil mengusir musuh, istana dianggap kurang bertanda baik sehingga kemudian dipindah ke Amrati, arah barat laut dari lokasi aslinya. Setelah itu, Rakai Pikatan turun tahta dan menjadi petapa. Penggantinya adalah Dyah Lokapala, putra bungsunya yang berhasil mengusir musuh dari ibu kota. Lokapala meneruskan pembangunan candi-candi bercorak Hindu seperti Candi Sambisari, Barong, dan Ijo. Sepeninggal Lokapala di tahun 885 Masehi, raja-raja silih berganti bertempur merebut kekuasaan hingga akhirnya Mataram berhasil disatukan kembali oleh Raja Balitung di tahun 898 Masehi. Ia memindahkan ibu kota ke Pohpitu dan berhasil menciptakan pemerintahan yang stabil selama 12 tahun. Wah, menarik ya penjelasannya teman kece. Sekarang, hari ini kita akan mempelajari mengenai peninggalan berupa candi prasasti di Jawa Tengah. Yang pertama ada Candi Prambanan. Menurut UNESCO menyatakan bahwa Candi Prambanan merupakan warisan dunia. Prambanan dibangun atas perintah Raja Raka Pikatan. Di sekitar Candi Prambanan terdapat Candi Siwa, Candi Hamsa, Candi Wisnu, Candi Nandi, Candi Garuda, dan 2 buah Candi Apit yang semuanya berada di halaman pertama. 8 candi penjaga arah mata angin dan terdapat pula kurang lebih 200 candi perwara yang mengelilingi inti pusat. Yang kedua ada Candi Siwa. Candi Siwa merupakan candi terbesar di kompleks Candi Prambanan. Candi Siwa mempunyai 4 ruangan. Ruang utama berisi patung Siwa sebagai Mahadewa. Di sebelah utara terdapat Roro Jonggrang atau Siwa sebagai Durga Mahesa Surama Wardini. Dan di bagian timur terdapat patung Ganesha. Pada dinding Candi Siwa terdapat relief Ramayana. Relief tersebut menceritakan tentang titisan Wisnu dan kisah Rama menyeberang ke lautan. Yang ketiga ada Candi Brahma. Candi Brahma ini hanya mempunyai 1 ruangan. Dalam ruangan tersebut terdapat arca Dewa Brahma yang berkepala 4 dan bertangan 4. Terdapat juga relief yang menggambarkan epik Ramayana. Pada bagian ini menceritakan tentang Rama menyerang Alengka dan Sinta membakar diri. Apakah kalian masih ingat mengenai cerita Ramayana? Yang keempat terdapat Candi Arjuna. Candi Arjuna adalah sebuah kompleks candi Hindu peninggalan dari abad ke-7 hingga abad ke-8 yang terletak di dataran tinggi Dieng, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Dibangun pada tahun 809 Masehi. Candi Arjuna merupakan salah satu dari 8 kompleks candi yang ada di Dieng. Ketujuh candi lainnya adalah Semar, Gatotkaca, Puntadewa, Sri Kandi, Sumbadra, Bima, dan Dwarawati. Di kompleks candi ini terdapat 19 candi loh, namun hanya 8 yang masih berdiri pada saat ini. Yang kelima ada Candi Dieng. Candi Dieng terletak di Jawa Tengah sebagai salah satu peninggalan Hindu Pegunungan Dieng. Candi Dieng merupakan candi Hindu beraliran Siwa yang diperkirakan dibangun pada akhir abad ke-8 hingga awal abad ke-9 Masehi. Yang keenam ada Candi Ceto. Candi Ceto merupakan candi Hindu, peninggalan masa akhir pemerintahan Majapahit abad ke-15. Laporan ilmiah pertama tentang keberadaan Candi Ceto dibuat oleh Van de Vries pada tahun 1842 Masehi. Ekskavasi atau penggalian untuk kepentingan rekonstruksi candi ini dilakukan pertama kali pada tahun 1928 oleh Dinas Purbakala Hindia Belanda. Lokasi candi berada di Dusun Ceto, Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar. Yang ketujuh ada Candi Sukuh. Sekilas, candi bercorak Hindu ini terlihat seperti piramid kan? Selain bentuknya yang unik, candi ini cukup menarik loh, karena bentuk relief dan areanya yang berbeda dari yang lain. Pada tahun 1995, situs Candi Sukuh diusulkan ke UNESCO sebagai salah satu situs warisan dunia. Kemudian kita lanjut membahas mengenai peninggalan berupa prasasti. Yang pertama ada prasasti Tukmas. Prasasti ini ditulis dengan huruf Panawa berbahasa Sanskerta dengan tipe tulisan yang berasal dari tahun 650 Masehi.
Prasasti Tukmas memuat gambar-gambar atribut Dewa Trimurti seperti Trisula lambang Dewa Siwa, Kendi lambang Dewa Brahma, dan Cakra lambang Dewa Wisnu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai prasasti Canggal. Prasasti Canggal ditemukan tulisan Suruti Indriya Rasa menggunakan angka tahun Chandra Sangkala. Suruti berarti 4, Indriya berarti 5, dan Rasa berarti 6. Dari keterangan tersebut diperkirakan prasasti Canggal dibangun tahun 654 Saka atau tahun 732 Masehi. Disebut pula bahwa Raja Sanjaya mendirikan lingga sebagai tempat pemujaan Siwa bertempat di Bukit Kunjura Kunja.